itu keajaiban dan mukjizat yang nyata bisa dilihat kan gitu, Amit Pak. Oh ini sumur 1, Pendawa 5. Pendawa 5 ya. Arjuna, dan ini kalau di Jawa itu Werkudara yang Bisma itu. Ini Nakula, terus yang ke-6 yang banyak paralonnya Raden Setyaki. Kenyataan loh ya, fakta loh ya. Ternyata yang lain ini tidak mau mengalir. Kasarannya tidak mau diambil lah. Ada yang mencari keberkahan dari rezeki, apalagi kalau musim pilkada atau musim pilihan kepala desa, banyak para caleg-caleg ya kesini minta keberkahan dari Sabto Wening Jati atau Sumur Pitu ini. Yang langsung loh ya, yang langsung datangnya nggak bisa jalan ya. Masuknya sini pun digendong sama anaknya. Begitu saya mandikan, ritual adus rogo, ambil air dari Sabto Wening Jati atau dari Sumur Pitu. Alhamdulillah pulang sana sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Dusun Banjarjo, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita akan mereview suatu lokasi yang sangat keramat dan tentunya sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar sini. Dan tentunya tempat ini sudah sangat diketahui banyak publik sudah tahu ya bahwa di lokasi daerah Bantur ini ada namanya Sumber Pitu, Pak. Sumur ya, Sumur 7. Dan saat ini saya ditemani Pak Sarul ya selaku kuncen atau juru rawat tempat yang sangat keramat ini. Lokasi dari Sumur 7 atau Sumur Pitu itu jauh Pak dari sini Pak? Ya kira-kira 300 meteran. 300 meter ya? Dan ini di depan ini hutan Pak ya? Hutan lindung. Hutan lindung. Nah ternyata lokasinya ada di tengah hutan lindung. Dan lokasi ini sangat berdekatan sekali dengan pantai Balikambang. Ya, Balikambang. Berdampingan dengan muara Balikambang. Ini muaranya, ini. Oh lokasi sumurnya itu sangat dekat dengan muara ini ya Pak ya? Oh, iya. Ya ini ya. Ini sungai, ya? Muara ini kan air laut, kan asin. Ya nanti kita di sana. Oh ini juga asin, air sungai atau? Ini air laut ini. Ini air laut. Ya. Berarti dalam Pak, kelihatan airnya kan biru itu warnanya ya? Dalam. Nek wong Jawa nggak jajak ya Pak. Nggak jajak ini Pak? Ya. Nah, dulu ini pernah saya buat, dulu kan kecil, ya tahun 2013, 2013 nih pernah saya lebarkan ya sampai segini, terus saya kasih kano dulu. Masih sini masih hutan belantara, belum ada wisata. Saya dari Balikambang pakai kano ke sini sampai ke Sumur 7 dulu. Pakai perahu kecil itu Pak? Iya. Jenengan lebarkan, berarti dulu kecil Pak, nggak selebar ini? Cuma yang satu kano aja itu? Iya. Terus jenengan lebarkan, manual Pak? Manual. Sendiri Pak? Sendiri, 42 hari. 42 hari, luar biasa loh. Nah, tujuan melebarkan sungai itu apa Pak? Pasti ada misi gimana mencari ikan atau akses kemana? Ya, karena kan ya kita karena untuk menambah wisata itu loh, objek wisata, akses ke wisata. Iya wahana, istilahnya wahana. Berarti secara tidak langsung jenengan ini yang membuat sungai ini menjadi akses yang mudah dilewati perahu besar. Ini bisa Pak ya? Betul. Terus tembusnya
Ke sampai mana itu? Sampai sumur 7. Oh, situ aja, sumur 7. Nah, karena dulu kan itu nggak bersih seperti itu dulu, enggak kita lihat gini aja Nggak kelihatan ya Pak ya? Iya, Karena kecil. karena orang sini dulu tuh kan ini kan angker ya kan gitu, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani masuk hutan ini maksudnya? Ya itu sungai itu. Oh gitu. Dulu nggak ada. Tapi karena saya bukan karena apa ya, cuma saya kan istilahnya kan pamit dulu, bukan karena saya punya apa, enggak, saya orang biasa, cuma saya istilahnya pakai totok romo. Dan punya tujuan bagus. Gitu. Jadi nggak pernah ada halangan Pak? Ya, alhamdulillah enggak. Diganggu-ganggu demit gitu nggak pernah? Ya. Cuma waktu kan rame Mas, yang naik itu, waduh, rebutan. Yang naik Pak? Yang naik kano itu loh. Iya. Rebutan ya? Iya, rebutan. Nah, ini ada kabel listrik memang di sana tuh ada seperti cungkup itu, rumah-rumahan gitu? Kabel listrik ini untuk sanyo. Untuk sanyo. Pengambilan air dari sumur yang ke-6. Dan airnya difungsikan untuk ke warung-warung. Warung-warung yang ada di pantai itu nggih? Iya. Sumur Pitu. Dengan akses seperti ini, kalau hujan pun oke Pak ya? Nggak takut apa ya, jeblok? Nggak, dulu ya sebelum ada paving ini ya licin. Loh Pak, di sebelah kanan ini apa Pak? Apa? Pohon ini? Ya cuma pohon biasa ya, ini orang-orang yang dikasih seperti itu. Oh, orang yang ritual-ritual gitu Pak? Iya. Nah, muara tadi sampai sini loh. Oh, tembusannya. Mentok sini. Mentok sini Pak ya? Ya, mentok sini. Ini untuk ritual adus rogo di sini. Berarti jenengan waktu ngeruk pelebaran sungai ini mentok sini terus akhirnya menemukan sumur Pitu ini? Sebelum itu saya sudah di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini salah satu sumur. Ini sumur yang ke-7 yang saya buatkan pendopo ini. Sumur yang ke-7, orang Jawa sumur Pitu, Pitulungan kan gitu ya. Jenengan monggo sudah tak pamit wis boleh lihat sini. Nah, inilah sumur yang ke-7. Ini Pak ya. Kalau jenengan lihat di sini sampahnya bukan main. Tapi di airnya ya sampean lihat Coba sendiri. Ya. Lihat sendiri. Berarti bisa dibilang suatu keajaiban dan mukjizat, ya kan? Ya. Yang nyata bisa dilihat kan gitu. Amit kita nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Seharusnya di dalam sumur ini kan banyak sekali daun-daun. Ya sampean lihat di sekitarnya saja seperti ini. Logikanya seperti itu Pak ya. Yang misalnya di nalar pun, loh kenapa daun-daun nggak nyemplung gitu nggih? Iya. Tuh. Sumur Pitu Pak. Berarti sebentar Pak, ngapunten. Ada 7 sumur berarti? Iya, ada 7. Ini yang ke-7. Yang 1 sampai 6 di sana. Monggo kalau jenengan istilahnya kepingin tahu ya kita harus ke sana. Oke. Ya, saya pikir ngumpul jadi satu. Enggak, yang 6 ngumpul jadi satu. Oh, yang 6. Ini yang menyendiri.
Ini yang mungkin Pak ya, Ya. di teknologi modern ini yang sudah ke filter. Ah, Mungkin ya. itu. Memang kenyataannya memang seperti itu, Mas. Yang sumur 6 nggak sama seperti ini. Nggak sama. Tawar ya Pak ya? Seger, tawar, Mas. Yang seharusnya asin ya? Seharusnya asin, Iya. karena dekat dengan muara laut ya. Bukan asin, pahit. Pahit? Oh malah pahit. Air laut kan gitu. Nggak sama seperti ini. Nggak. Oke, kita langsung ke Oh, nggih. 6 Monggo. sumur Pak nggih. Ya. Nanti mungkin ceritanya panjang lebar di sana mungkin Pak nggih. Hah? Bisa di Bisa. sini, bisa di Oke, sana. siap. Monggo. Kita cek lokasinya dulu. Luar biasa loh. Jadi memang benar-benar sampah satu pun nggak ada. Banyak kalau daun apa namanya bambu itu kan mudah logrok Pak nggih. Iya, ya namanya terus juga di tengah hutan gitu. Dulu memang tujuan saya bikin pendopo itu kan untuk menutup ini sumurnya sebenarnya. Rencananya dulu. Tapi sama eyangnya kan enggak boleh. Oh gitu Pak. Terus saya bertanya dalam bahasa Jawa, nopo eyang? Engko sliramu ngerti dewi. Nah, secara ternyata dengan berjalannya waktu akhirnya saya tahu, oh alah, ya walau tanpa saya kasih tutup ternyata sampah ndak ada yang masuk. Nah itu akhirnya tahu jawabannya. Jawabannya sudah terbukti ya. Gitu. Tapi ya tetap ada fungsinya itu cungkupnya itu Pak. Iya. Baru aja saya renovasi itu. Kapan hari? Benar di dalam hutan ini. Dan ini paralon yang di bawah kita ini menuju ke sumur 6. Iya. Yang airnya difungsikan sebagai tadi warung itu ya. Iya. Oke. Oh ini Pak. Saya jadi teringat di Alas Purwo ini. Rahayu. 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 Ternyata ini. Ya ini loh Mas. Ini salah satu. Ini yang ke-1. Sumur nomor 1 Pak. Ya, ini yang ke-1. Oh ini sumur 1. Di sini itu kan tempat pertapaannya putra-putra Pandu dan Ibu Kunti ya, sama Dewi Kunti. Jadi ini istilahnya Pendawa 5. Pendawa 5 ya. Jadi ini yang siapa? Yang pertama itu Yudhistira ya. Nah itu. Terus ini yang kedua Arjuna, dan ini kalau di Jawa itu Werkudara atau di pewayangan ini Eyang Bisma itu. Eyang Bisma. Ini ya 1, 2, 3. Ini yang keempat. Oh ini yang keempat. Yang keempat Bima. Bima Pak ya? Bima. Terus ini Nakula ya. Terus yang ke-6 yang banyak paralonnya itu Raden Setyaki. Oh. Nah yang ke-7 tadi itu tempatnya Raden Sadewa. Jadi dari ke-7 sumur yang ada di hutan ini
salah satu yang difungsikan, benar-benar difungsikan itu kan banyak sekali paralon, Pak. Kenapa tidak ditaruh di ke-6 atau ke sumur yang lainnya, tapi kenapa kok ditaruh yang di nomor 6 gitu loh? Gini, menurut yang kenyataan lo ya, fakta lo ya. Ternyata yang lain ini ndak mau mengalir. Kasarannya ndak mau diambil lah. Ndak mau diambil. Tapi pernah dicoba. Iya. Ya. Dan terbukti dari ke-7 sumur ini ternyata yang mau diambil airnya. Iya. Yang kepunyaan Raden Setiaki. Dulu perlu Mas ketahui bahwasanya keadaan dulu seperti itu ya. Ndak seperti ini. Ini karena dulu sini itu kan tempat untuk latihan marinir dulu. Nah, sebelum dibuatkan markas di Baruna sana, di sini tempat latihan. Oh, tempat latihan marinir ya, Pak? Marinir. Jadi ini mungkin dulu ini ya ada apa ya, granat kan gitu. Dulu ya seperti ini loh. Kecil ya, Pak ya? Ya seperti ini. Iya. Oh, enggak. Ini kan istilahnya kan rusak. Ya. Terus awal yang menemukan dulu ini siapa, Pak? Sumur ini? Petani kah atau kehutanan? Enggak. Dulu ini kan kepala desa yang pertama yaitu kepala desa Sri Gonco, Mbah Tukiran, terus turun ke Mbah Siono, baru ke saya. Penemu dari sumur ini. Ya. Walaupun kemarau panjang, sumur-sumur ini tidak pernah surut, Pak. Justru kemarau ini tinggi. Malah sebaliknya. Nah, musim hujan, dalam. Nah ini misteri. Keanehannya di situ. Dan belum terungkap misteri apa gitu sebenarnya. Belum ada yang tahu, Pak. Belum. Yang logikanya air itu ketika musim hujan kan berlimpah ya. Iya, harusnya kan secara kan gitu ya. Ini justru kebalikannya. Malah yang dituju itu waduk tamparnya tambah dawa, rendeng. Nah, kemarau begini ya wis. Enggak. Iya, bisa dipakai gayung gitu, Pak. Iya. Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol di mana, Pak? Di sumur 7. Dan di sini kita perlihatkan ke pemirsa semuanya bahwa di sini banyak pompa-pompa air yang disedot menggunakan paralon ya, ukuran mungkin 3/4, Bang ya. Iya. 3/4 dan difungsikan sebagai kebutuhan warung-warung yang ada di pantai Balikampang. Oke, next kita akan menuju ke sumur 7 yang ada pendoponya tadi. Kita sampai lagi di pendopo sumur itu. Kita ngobrol santai di sini, kita cerita yang belum kita ketahui dari Pak Sarul. Oke, pemirsa semuanya, kita sudah ditunjukkan sama Pak Sarul dari 7 sumur ini yang ternyata yang 6 ada agak jauh dari lokasi yang sumur Pitu ini. Jarak 25 ya, meter. Sekitar segitu ya Pak Rul ya. Ya. Kita akan mencoba bertanya, menggali sejarah atau tentang keberadaan sumur ini, di mana suatu tempat yang ya tentunya kita lihat di belakang Pak Sarul itu banyak sekali persajian, perdupaan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar sakral dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang ketika mungkin ritual di sini, kan gitu Pak Rul ya. Iya. Dengan tujuan apalah yang mungkin nanti sedikit Pak Rul bisa menyampaikan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi apa yang ada di sini, dan orang-orang yang datang ke sini itu sebenarnya tujuannya untuk apa, Pak? Ya, tujuannya yang tergantung dari diri pribadi yang datang. Jadi ada yang cari istilahnya obat, tombo, untuk bahkan tombo obat itu secara tombo batin dan tombo lahir ya.
mencari di sini, ada yang mencari keberkahan dari rezeki, ada apalagi kalau musim pilkada atau musim pilihan kepala desa, banyak para caleg-caleg ya ke sini minta keberkahan dari dari Sabto Wening Jati atau Sumur Pitu ini. Orang yang kesini ada yang mencari obat untuk kesembuhan suatu penyakit, baik penyakit dalam maupun luar gitu. Iya. Salah satu contoh yang pernah datang ke sini yang sudah sembuh itu orang yang kena sakit apa, Pak? Contoh yang banyak sebenarnya yang contoh kapan hari orang Madura, orang Blitar ini yang langsung loh ya, yang langsung datangnya sudah ndak bisa jalan ya. Masuknya sini pun digendong sama anaknya, bahkan yang Blitar itu dinaikkan kursi roda, arko, bukan kursi roda. Yang buat musuh semban itu. Tinggal sorong itu. Ya di sini begitu saya mandikan di situ ritual Adus Rogo dengan ambil air dari Sabto Wening Jati atau dari Sumur Pitu ya. Alhamdulillah mereka diberi istilahnya jodoh ya, pulang sana sudah berjalan. Nah itu pun saya juga heran karena gini, bukan karena saya orangnya sama seperti jenengan ya, saya cuma kebetulan yang merawat ini dari pertama ya, nggak punya keistimewaan apa-apa ya, nggak punya kelebihan apa-apa. Kelebihannya ya cuma ini, merawat di sini. Kalau mereka itu diberi kesembuhan, nah berarti jodoh dengan yang di sini. Lantaran ya, Pak. Lantaran di sini sumur ini di Sabto Wening Jati atau Sumur itu. Jadi memang suatu kejadian nyata ya, iya, yang betul. Ini salah satu ya. Mungkin banyak yang jika disampaikan kan nggak habis-habis kan, Pak ya. Salah satu contoh, ada orang itu datang ke sini stroke, namanya stroke ya, nggak bisa jalan, yang harus ke sini pun didorong pakai argo kan gitu. Tapi ternyata setelah jenengan mandikan dan ritual lain sebagainya di sini, pulang tuh langsung bisa jalan kaki. Bisa. Nah itu kan gini, anaknya itu disuruh jalan sendiri. Wis, DCO. Nah, itu kebetulan orang perempuan yang Blitar itu namanya Makmi ya, Makmi Sinten ya. Lupa aku. Yo aku panggilnya Makmi itu. Loh, lah sampean Mak, wis ojo dipikir aku. Itu kebetulan pas hari Minggu. Rame pengunjung di sana. Akhirnya anak itu ke sana bawa argo kosong. Dia walaupun jalannya nggak cepet, tapi sampai di warung sana bisa jalan gitu loh. Yang datangnya nggak bisa, bahkan datangnya itu dinaikkan argo. Dan sampai sekarang nggak pernah kesini lagi, sembuh berarti? Sembuh. Tapi nggak pernah kesini lagi? Ya pernah. Sembuh ya Pak ya? Sini, ya sembuh. Pada waktu hari itu, hari Minggu itu, dia nggak mau pulang karena jualan terus, takutnya orangnya itu cerita ke banyak pengunjung kan di warung sana, diajak pulang sama anaknya karena enggak, aku tak melakukan, aku disulap karo Sahrul. Nong kene iso mlaku kok nang omah gak iso mlaku. Wah, Makmi iki iso-iso ae ndak Makmi ya. Karek sampean diberi kesembuhan sama yang di Sumur 7, berarti ya insya Allah sampean
sembuh di rumah, di sini bisa jalan, di rumah ya bisa jalan. Ya alhamdulillah. Nah, baru dapat 1 minggu, terus kesini lagi tuh pakai masker. Aku lupa kan pakai masker. Nah begitu turun dari mobil, jalan dibuka. Niki kula Pak, ngotek. Loh, aku ya loh. Kita, iya wis kula pun dugi pundi-pundi. Alhamdulillah Pak, matur suwun. Sampeyan yo terima kasih ya coba aku sama aku butuh aku sing nyembuhne sampean kan. Terima kasihnya di sana. Ya sama yang kuasa. Jenengan ajak ke sini lagi. Ya, akhirnya ya memang tujuannya kan ke sini, tapi ke sana dulu. Gitu. Itu sakitnya berapa tahun Pak? 7 tahun. Mami 7 tahun. Terus ke sini 1 kali langsung sembuh ya Pak ya? Enggak 1 kali. Enggak 1 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ya. 3 kali, 4 kali ke sini Israel yang terakhir yang terakhir itu Israel bersyukur berterima kasih lah. Tuh orang Blitar Ponggok. Terus setelah sembuh itu ada nggak sebagai ungkapan rasa terima kasih karena kesembuhannya itu bancaan atau tumpengan gitu di tempat ini? Alek di sini enggak, mungkin di rumahnya ya, mungkin di rumahnya. Berarti di sini nggak ada syarat-syarat apa gitu ya Pak ya? Nah, ini Amit Sewu ya, yang melalui saya Israel. Tidak ada target, tidak ada budget apa-apa, ya cukup ya, kesini hanya bawa bunga setaman, kembang kinang, sama rokok klobot. Cuma itu, tidak ada target sekian. Tidak ada. Kalau saya pribadi memang kebetulan saya ngomong di sini ya, tidak diperbolehkan dan saya tidak berani. Tidak diperbolehkan ya untuk memadok tarif jasa gitu ya? Iya, enggak. Jadi dikasih ya ditampani, enggak dikasih ya berarti belum rezeki. Memang apa ya? Eyangnya matur kan gini, harus rame ing gawe, sepi ing pamrih. Apa itu maknanya Pak? Nah, maknanya istilahnya boleh bekerja Israel, tapi tidak boleh mengharap imbalan. Tapi nanti adalah imbalan dari secara tidak disangka gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, meskipun demikian saya kan rezekinya yo ndak yo macam-macam. Ada aja ya. Yang datangnya tidak diduga-duga. Gitu. Berarti jenengan merawat tempat ini sudah lama Pak ya? Kurang lebih saya 28 tahun. 28 tahun? Nah, ini coba, ini saya penasaran Pak. Tentunya merawat suatu lokasi yang di tengah hutan seperti ini, dan mungkin juga pernah mungkin malam hari ke sini kah, atau mengantar orang ke sini kan gitu ya? Dulu tahun 2000. Saya kan pondoknya di sana itu. Rumah? Pondok kecil. Gubuk Pak ya? Gubuk. Terus tahun 2003 pindah ini. Itu pondasinya masih ada itu. Oh itu bekasnya ya? 3 meter kali 3 meter. Nah, itu ini belum ada jalan. Setapak ya masih? Belum ada. Jadi belum ada pengunjung tahun 2000. Jadi saya sudah di sini. Nah, begitu ini saya buka jalan tahun 2008. Berarti jenengan ngapunten Pak, membuat suatu gubuk di sini. Berarti tinggalnya juga di sini? Iya. Nggak pulang-pulang? Enggak, 8 tahun saya di sini. 8 tahun Pak? Berarti apa ya, tirakat gitu maksudnya? Iya, diceritakan perjalanannya spiritual lah. Cerita itu pahit Mas. Ceritanya panjang. Iya. Mungkin ya nggak cocok kalau disampaikan di sini Pak, karena itu kan mungkin kalau misalnya kita
angkat secara jenengan beda versi nanti. Iya. Panjang kan gitu. Yang jelas dulu memang jenengan sebelum tempat ini ramai dikunjungi orang, memang pernah tinggal di hutan ini selama 8 tahun kan gitu. Tadi awalnya saya mau tanya Pak, pernah dijumpai apa saja di hutan ini gitu loh. Iya. Tapi itu ya waduh ya. iya. Banyak istilahnya ya. Namanya tempat seperti ini kan gitu ya. Tapi ya semua itu alhamdulillah enggak ada yang istilahnya yang mengganggu. Contoh saja istilahnya kalau kita enggak mengganggu, kita pun enggak akan diganggu. Gitu loh. Anunya cuma itu aja saya. Nggak nyalai ya, nggak mungkin disalahi kan, intinya gitu Pak. Sekali. Dimanapun tempat sih, walaupun di hutan, di kota, kalau kita jalannya kita lurus, nggak pernah buat salah kan ya itu tadi awalnya yang menyampaikan sopo sing nandur ya bakal tuwuh kan jukul. Betul. Pak Sarul, ya. Kayaknya sudah cukup durasinya, jadi obrolan kita kali ini mungkin cukup ini dulu. Kalau saya tanya panjang lebar nanti panjang ini. Iya. Tadi juga jangan menyebut calon DPR, terus ada orang yang punya usaha dan lain sebagainya kan nanti panjang kan. Intinya seperti itulah. Mungkin kalau yang ramai sudah tahu bahwa tempat ini seperti apa kan. Gitu. Iya, betul. Yang terakhir Pak, pesan dan kesan panjenengan bisa disampaikan ke publik tentang tempat inilah seperti apa? Pesan ya istilahnya ya bagi untuk semuanya, khususnya orang Jawa, ayolah mari kita nguri-nguri budaya Jawa. Ya, istilahnya tempat-tempat seperti ini harus istilahnya dilestarikan, dibudidayakan, istilahnya dirawat benar-benar, jangan disalahgunakan. Ya, sebuah tempat yang ada unsur peninggalan dari nenek moyang atau leluhur kan gitu nggih. Jangan disalahgunakan. Itu aja pesannya. Itu pesan panjenengan, dan ini sedikit saya tambahkan, mungkin Pak Rul bisa menyampaikan biar sebagian paham. Meminta pertolongan pada suatu tempat kan banyak yang ngomong itu syirik, musyrik. Kalau menurut panjenengan bagaimana itu poinnya Pak? Saya pribadi saya ya. Namanya saya walaupun dibilang syirik, dibilang saya monggo kerso, terserah apa yang beliau katakan kepada saya. Kalau saya di sini istilahnya katanya syirik, toh saya juga enggak melakukan sesuatu yang istilahnya di luar di luar nyeleweng atau enggak. Saya tujuan saya cuma satu, merawat tempat ini, dua, menolong, membantu bagi yang membutuhkan. Ya betul, cuma gitu. Yang penting dan yang terpenting, saya juga tidak meminta sesuatu dari mereka. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Apapun tujuannya, kemanapun datangnya, yang ketika orang itu butuh sesuatu, tapi tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta kan gitu. Di tempat ini yang merupakan sebuah penghasilan gitu. Kita yang kuasa itu sama dengan minum obat Pak ya. Betul. Kalau kita yakin sembuh, pil ini saya minum sembuh. Sugestinya seperti itu. Iya betul. Sama kalau di sini punya sugesti nanti saya sembuh ya, insya Allah ijabah kan gitu. Kalau enggak ada keyakinan seperti itu, ya percuma. Kesini kemanapun ya percuma. Intinya seperti itu Pak Rul ya. Oke Pak Rul, terima kasih atas waktunya, jenengan sudah berkenan berbagi cerita dan mengantar kami mereview suatu lokasi yang ada di tengah hutan. Benar ini di tengah hutan ya, ada yang namanya Sumur Pitu, yang dimana sumur ini Sumur Pitu atau Sabtoning Jati. Sabtoning Jati, yang banyak sekali yang sudah tertolong dengan keluhan yang dibawa ke sini atas izin Allah tentunya. Dan satu lagi suatu kenyataan yang sampai sekarang ada faedahnya dan bisa bermanfaat adalah sumur ini ternyata tidak pernah surut walaupun musim kemarau. Dan ini banyak sekali paralon tadi yang sudah kita sepil,
itu sampai sekarang ada manfaat nyatanya kan gitu ya Pak Rul ya. Iya, betul. Manfaat yang nyata bisa dirasakan. Oke, semoga panjenengan sehat selalu Pak Rul, Amin. dijauhkan dari segala musibah, diberi rezeki yang barokah dan umur panjang yang berkah. Amin. Tunggu tinunggu Pak Rul. Oke. Pemirsa semuanya, ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga tangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.